Buya menyampaikan bahwa ada pertanyaan, yakin nggak dengan surga? Nah, kalau lihat kisah-kisah umat terdahulu, zaman dahulu yang dibaca oleh orang-orang saat ini, sepertinya tidak ada keterkaitan. Tidak ada Pak. Tidak ada keterkaitan sepertinya tuh. Jadi itu cerita saja gitu. Sama seperti yang ceritakan oleh Al-Quran juga, bahwa disampaikan gitu, mereka bilang itu cerita-cerita zaman dahulu. Sebenarnya sama juga gitu ya. Nah, tapi di sini saat ini karena manusia saat ini memiliki kemampuan berpikir, ya ada kreativitas, ada soft skill, ada problem solving, merasa memiliki mampu berpikir lah gitu ya dengan dukungan teknologi, sehingga mereka merasa nggak ada terkaitannya, itu hanya cerita gitu. Nah, jadi tidak ada, kalau kita bicara surga, mereka pasti terbayang ya ada wanita-wanita, ada bantal-bantal yang tersusun rapi, aliran sungai dan sebagainya. Seperti itu saat ini mungkin terlihat kurang menarik gitu. Nah, jadi merasa aman dari siksa gitu ya, karena juga ya mereka nggak tahu tuh kalau nanti meninggal apakah disiksa atau tidak gitu. Jadi mereka tidak punya tujuan yang jelas seperti yang disampaikan oleh Buya tadi, sehingga mereka berlaku ya sesuai dengan pikirannya saja. Nah, jadi gambaran surga itu tidak tertanam di diri mereka, dan gambaran surga neraka pun tidak terpola menakutkan gitu. Inilah sehingga mengapa orang-orang saat ini sepertinya tidak lagi takut dengan Tuhan gitu ya, bahkan mempertahankan uang, dengan teknologi atau lain-lainnya gitu. Nah, saya mohon pendapat dari Ibu ya, bagaimana menggambarkan surga ataupun neraka di orang-orang zaman sekarang ini, sehingga mereka paham bahwa hidup ini tuh ada pertanggungjawaban gitu. Tidak seenaknya berbicara, tidak seenaknya bersikap, bahkan membunuh orang dan sebagainya seperti itu ya. Terima kasih Bu ya. Iya. Pemantapan tentang keimanan, terutama tentang adanya begini surga dan aja, neraka. kita membaca prasasti, membaca artefak-artefak, ya kan gitu, membaca apalagi ya manuskrip yang tercecer, itu kan ada ilmunya. Al-Quran kan diturunkan abad ke-7 menggunakan bahasa Arab. Kita mesti melihat dari sisi perspektif sosiologis. Abad ke-7 waktu itu ada apa? Tidak mungkin Al-Quran diturunkan abad ke-7 yang hidupnya waktu itu hanya tidur di tenda-tenda dari kulit-kulit binatang, belum ada sepatu, belum ada pulpen, nulis juga belum bisa, nggak ada komputer, nggak ada mobil. Kita kembali, kita sudah antropologis lah. Nah, ketika Al-Quran turun kan masih dipahami oleh manusia yang hidup pada zaman itu. Nah, maka tidak mungkin Al-Quran berbicara tentang tadi fisika partikel, tentang foton-foton yang bisa sebagai mengatur gelombang dan sebagainya, ya sebagai partikel-partikel elementer yang nggak bakal paham dong. Makanya ketika bercerita tentang surga, ya sesuatu yang ditangkap oleh manusia pada zaman itu. Makanya kan dari hurun in maksuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, ya itu bidadari yang cantik jelita yang dikerem di tenda-tenda. Apa enaknya di tenda-tenda, di hotel aja digerebek kok. Iya kan, di hotel digerebek kok. Apa yang ditindak kan tinggal buka aja tenda Bang. Jadi kita jangan berpikir. Jadi artinya kemudian di surga juga diceritakan di tengah masyarakat yang hidup di tengah padang pasir. Makanya jangan salah paham. Hidup di tengah padang pasir.
ceritakan sorga, ya tentunya secara imajiner itu yang sesuai dengan Kondisi. artinya pemikiran, imajinasi, angan-angan orang yang pada zaman itu. Makanya fi jannatin tajri min tahtil anhar khalidina fi abada, di bawahnya sungai-sungai mengalir. Karena hidupnya di tengah padang pasir. Orang Indramayu malah ketakutan surga seperti itu tuh. Waduh, banjiran lagi dong nantinya. Jadi salah siapa Anda menceritakan surga banyak sungai kepada orang Indramayu? Ya mau balik masih belajar lagi dong. Nah, seperti itu. Jadi artinya lalu kita jangan bercerita di surga banyak bidadari, satu orang yang soleh masuk surga dengan bidadari 40 yang cantik-cantik. Satu bidadari punya setapnya 7, satu 7 punya pengawal-pengawalnya lagi. Waduh, 4 kali 7 kali 40 pengawalnya. 40 kali 7 40 berapa itu? Jangan kau ceritakan kepada orang perempuan yang baru masuk Islam dong, mu'allafah. Bisa-bisa dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhan jangan sampai suamiku masuk surga lagi. Ya, seperti itulah kira-kira. Jadi kita ya menyampaikan Al-Quran bukan apa adanya. Maka bisa jadi Anda tidak tertarik dengan surga yang seperti itu. Ya, jadi ya harus disesuaikan. Ya itu sangat kondisional. Teks itu sangat kondisional sekali. Pada saat itu, nah sehingga banyak orang mungkin ini kesalahpahaman. Nabi itu senang melihat hijau-hijauan, wajar dong. Iya. Di tengah padang pasir, nggak ada pepohonan, batu-batu kering. Makanya ketika melihat satu taman oase yang ada di situ ada kehijauan, kan sangat menyenangkan sekali. Artinya melihat kehijauan, rumput, ada pohon-pohon hijau. Tapi sampai di sini itu menjadi pakaian warnanya hijau. Karena warna hijau disukai Rasul. Ya disukai, itu pemandangan alam yang hijau, bukan pakaian hijau. Bisa terjadi kan? Nah repotnya kalau pakaian hijau itu paling susah setelannya loh. Coba ini Bu Santi deh, kalau bajunya hijau bawahnya apa? Harus Iya. hijau lagi. Kalau bajunya hijau sorbannya apa? Bawahnya hijau atasnya putih, ya kayak klepon jadinya. Klepon tidak Islami. Akhirnya menjadi pakaiannya tidak juga. Pakaian hijau itu pakaian yang paling sulit untuk dipasang dengan warna apapun. Kecuali hijau tua, hijau muda, itu aja. Selain itu susah, dikasih merah yang ngaco jadinya. Bawahnya merah, atasnya hijau. Iya. Nah, semacam itu. Jadi saya kira mesti dikaji ulang, terutama para masyayikh ini, supaya menceritakan sorga itu jangan terlalu tekstual seperti itu. Karena itu ayat diturunkan pada abad ke-7. Yang dipahami, tidak mungkin dong Al-Quran turun kepada umat yang tidak paham. Ya, mesti paham. Makanya selalu para rasul itu diutus bilisani qaumihi, artinya dengan kemampuan berpikir kaumnya. Jadi kita harus berpikir secara progresif juga, bahwa walau bagaimanapun kita harus mengakui bahwa anak-anak kita sekarang sudah semakin cerdas, semakin pintar. Sekarang sudah masuk 4.0, ya kan begitu. Semuanya pakai otomatis dan semuanya pakai robot. Ya saya kira cara berpikirnya juga berbeda. Sekarang mungkin Anda kagum, Buya Sakur berpikirnya hebat, rasional, iya, betul. Tetapi nanti anak cucu saya bisa saja mentertawakan saya kok. Ini Buya Sakur kok ngomongnya muter-muter begitu, katanya. Ya kan sudah berpikirnya berbeda. Jadi dinamika berpikir itu seperti itu. Terima kasih.